2 bulan usai Partai Nasdem diguncang kasus hukum kadernya, yakni Johnny G. Plate yang juga Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei lalu atas kasus dugaan korupsi Menara BTS. Kali ini Partai Golkar yang diguncang kasus hukum. Senin pagi, Menko Bidang Perekonomian Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Airlangga diperiksa sebagai saksi untuk 3 perusahaan masing-masing Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang diduga telah merugikan negara lebih dari 6 triliun rupiah. Pemeriksaan Airlangga sebagai saksi berlangsung cukup lama, yakni sekitar 12 jam. Pada pukul 9 malam, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto keluar dari ruang pemeriksaan. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, dan saya telah menjawab 46 pertanyaan, dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus hukum yang mengguncang Partai Nasdem dan Golkar pun menuai opini publik bahwa keduanya bersifat politis. Opini ini pun dibantah Kejaksaan Agung. Berada. Berkali-kali media menanyakan kepada saya, semua perkara di sini dianggap perkara yang politis. Ya, memang karena ini tahun politis, kami tidak menyangkal ya begini adanya. Dan kita juga sekaligus menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini transparan, terbuka, dan objektif. Tidak hanya kasus hukum, partai berlambang beringin yang pernah berkuasa ketika Orde Baru ini juga diguncang dengan gerakan mencopot Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar melalui Munaslup. Belakangan Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia memberikan sinyal siap diusung menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar lewat mekanisme organisasi. Gonjang-ganjing Partai Golkar pun dinilai terkait dengan pemilu 2024 dan melibatkan penguasa. Ya, kalau istana saya kira jelas ya. Oke. Istana 2 menteri ya? Iya, kalau istana. Tapi siapa istana itu kan nggak tunggal, itu dulu kan. Kalau ini jelas anginnya dari istana kan. Dan oleh karena itu kelihatan sangat cepat membesarnya kan. Bersamaan dengan itu memang ada proses hukum juga yang tengah dihadapi oleh Pak Airlangga gitu. Jadi oleh karena itu kelihatan ya amat sangat serius, hanya dalam konteks 2-3 hari ini sudah langsung membesar karena begitu diutarakan pertama kali oleh Pak Lawrence, lalu disambut oleh Pak Luhut, kemudian juga oleh Bahlil, jadi ini barang. Sebelumnya dalam kaitannya dengan proses hukum kader partai politik, pihak istana melalui tenaga ahli utama kantor staf presiden, ahli Mokhtar Ngabalin, membantah hal itu terkait pemilu 2024. Partai koalisi pemerintah Nasdem, kemarin kita juga pernah mengalami di partai PDI Perjuangan, Gerindra, sebelumnya juga adalah partai Golkar dan beberapa yang lain. Itu artinya bahwa dalam hal penegakan hukum, Bapak Presiden tidak akan mungkin mengintervensi. Selain politikus Nasdem Johnny G. Plate dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang harus berurusan dengan hukum, sejumlah kader Partai Nasdem dan Golkar juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Di antaranya adalah politikus Nasdem yang juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diperiksa KPK pada 19 Juni lalu sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Berikutnya politikus muda Golkar yang juga Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juli lalu atas kasus korupsi Menara BTS yang juga menjerat politikus Nasdem Johnny G. Plate. Tim Liputan CNN Indonesia.